warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, M. Mahmud M, di channel informasi seputar guru dan tenaga kependidikan. Bagaimana tugas berdasarkan jabatan dan ruang lingkup kegiatan guru? Organisasi apa yang wajib diikuti oleh seorang guru? Simaklah video ini sampai selesai, agar tidak gagal paham, sehingga tidak berakibat buruk dalam menjalankan aktivitas keseharian kita sebagai guru. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru tertanggal 10 Desember 2024. Peraturan Menteri ini menggantikan, pertama, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Kedua, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan angka kreditnya. Ketiga, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Keempat, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 dan kelima, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya. Yang menjadi pokok pembahasan kita dari peraturan ini adalah: pertama, ketentuan umum jabatan fungsional guru; kedua, kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi atau rumpun, kategori, dan jenjang jabatan fungsional guru; ketiga, tugas jabatan dan lingkup kegiatan jabatan fungsional guru; dan keempat, organisasi profesi jabatan fungsional guru. Marilah kita simak sampai akhir tayangan ini, agar kita lebih memahami regulasi yang berkaitan dengan jabatan fungsional guru. Di dalam peraturan ini, Bab 1, membahas tentang ketentuan umum. Di pasal 1 menyatakan, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan, pertama, jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Yang kedua, jabatan fungsional guru adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi, di dalam pasal 1 peraturan menteri ini menjelaskan bahwa tugas pokok dan ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional guru adalah yang dikenal dengan istilah 7M, yaitu melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Bab 2, membahas tentang kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi atau rumpun, kategori, dan jenjang jabatan fungsional guru. Bagian ke-1, kedudukan dan tanggung jawab jabatan fungsional guru. Di pasal 3 ayat 1 menyatakan, guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang pendidikan pada instansi pemerintah. Maksudnya adalah, guru dalam melaksanakan tugas pokok dan lingkup kegiatannya pada satuan kerja atau organisasi bersifat mandiri, yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu, dan atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. Di ayat 2 menyatakan bahwa, guru, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional guru. Maksudnya adalah, guru berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat yang ada di kementerian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional guru.
Di ayat 3 menyatakan bahwa, dalam hal unit organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, maka guru dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin unit organisasi tersebut. Bagian kedua, klasifikasi atau rumpun jabatan, kategori, dan jenjang jabatan fungsional guru. Pasal 4 menyatakan bahwa jabatan fungsional guru termasuk dalam klasifikasi atau rumpun pendidikan pada tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa jabatan fungsional guru merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Di ayat 2, jenjang jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas A. Guru ahli pertama, yaitu meliputi golongan 3A dan golongan 3B, B. Guru ahli muda, yaitu meliputi golongan 3C dan golongan 3D, C. Guru ahli madya, meliputi golongan 4A, 4B, dan 4C, D. Guru ahli utama, meliputi golongan 4D, dan golongan 4E. Bab 3, Tugas Jabatan, dan Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Guru. Di dalam pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa, tugas jabatan fungsional guru, meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan peserta didik, serta pelaksanaan tugas tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 menyatakan bahwa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memberikan layanan yang berorientasi pada peserta didik. Ayat 3 menyatakan bahwa ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada setiap jenjang jabatan meliputi A. Guru ahli pertama, yaitu guru yang memegang golongan 3A dan golongan 3B, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling sedikit menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia, dan secara berkala melakukan refleksi, untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Jadi, maksudnya adalah, guru dapat mengambil dan menggunakan langsung perangkat pembelajaran yang tersedia di PMM, atau di platform yang disediakan oleh pemerintah, yang sesuai dengan materi ajar yang akan diajarkan. Pasal 7 ayat 3, huruf B, guru ahli muda, yaitu guru yang memegang golongan 3C dan golongan 3D, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling sedikit melakukan modifikasi perangkat pembelajaran yang tersedia, dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Maksudnya adalah, guru menggunakan perangkat pembelajaran yang telah tersedia seperti guru ahli pertama, namun melakukan modifikasi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan. Huruf C, guru ahli madya, yaitu guru yang memegang golongan 4A, 4B, dan 4C, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri, dan atau berkolaborasi dengan teman sejawat, paling sedikit untuk dirinya sendiri, dan secara berkala melakukan refleksi, untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Jadi, amanat dari huruf C ini, guru dengan jabatan guru ahli madya, menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri, atau berkolaborasi dengan teman sejawat. Pasal 7 ayat 3, huruf D, guru ahli utama, yaitu guru yang memegang golongan 4D dan golongan 4E, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri, dan atau berkolaborasi dengan teman sejawat, untuk dirinya sendiri dan guru lain, serta secara berkala melakukan refleksi, untuk peningkatan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan. Jadi, amanat dari huruf D ini, sama halnya dengan jabatan guru ahli madya, guru dengan jabatan guru ahli utama, menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri, atau berkolaborasi dengan teman sejawat, dan digunakan untuk dirinya sendiri dan guru lain, serta melakukan refleksi secara berkala, untuk peningkatan kualitas kinerjanya. Pasal 8. Ayat 1. Dalam rangka pembinaan karir, guru dapat diberikan penugasan sebagai
Huruf A, Kepala Satuan Pendidikan, atau dengan istilah dari peraturan sebelumnya adalah Kepala Sekolah. Jadi istilah Kepala Sekolah dalam aturan ini tidak lagi digunakan. Huruf B, Pendamping Satuan Pendidikan, istilah dari peraturan sebelumnya adalah Pengawas Sekolah. Sama halnya dengan istilah Kepala Sekolah, istilah Pengawas Sekolah tidak lagi digunakan. Jadi istilah yang digunakan adalah Pendamping Satuan Pendidikan. Huruf C, Pendidik pada jalur pendidikan nonformal, atau huruf D, peran lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Pada ayat 2, penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan sebagai kinerja guru. Di dalam bab 8 peraturan menteri ini, membahas tentang organisasi profesi jabatan fungsional guru. Dinyatakan dalam pasal 21 ayat 1, bahwa jabatan fungsional guru wajib memiliki organisasi profesi. Pengertian organisasi profesi adalah kelompok yang terbentuk dari individu-individu dalam bidang keahlian tertentu, yang bertujuan untuk memajukan keahlian tersebut, meningkatkan kualitas dan kompetensi anggotanya, serta memperjuangkan hak-hak profesional mereka. Organisasi profesi fokus pada pengembangan standar profesional, etika kerja, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pada ayat 2, setiap guru wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional guru. Jadi, di sini setiap guru wajib menjadi anggota. Karena organisasi profesi ini memiliki karakteristik dua kepentingan utama, yaitu publik dan profesional. Kedua kepentingan ini, meskipun tampaknya mungkin berada di dua kutub yang berbeda, seringkali saling melengkapi dan bahkan memperkuat satu sama lain. Pertama, melindungi kepentingan publik. Salah satu tujuan utama dari organisasi profesi adalah untuk memastikan bahwa anggotanya mematuhi standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Ini penting dalam profesi yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan dan keselamatan publik, seperti medis, hukum, dan teknik. Melalui mekanisme seperti sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan tindakan disipliner, organisasi ini berupaya untuk memastikan bahwa publik mendapatkan layanan yang aman, efektif, dan etis. Organisasi profesi juga berfungsi untuk melindungi dan memajukan kepentingan anggotanya. Ini bisa dalam bentuk advokasi kebijakan publik, negosiasi hak dan manfaat anggota, atau menyediakan akses ke pendidikan dan pelatihan yang bisa meningkatkan prospek karir. Kedua, sinergi antara publik dan profesional. Kepentingan publik dan profesional ini seringkali saling berinteraksi dalam cara yang positif. Misalnya, dengan memastikan bahwa anggotanya terlatih dengan baik dan etis. Sebuah organisasi profesi secara tidak langsung juga meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh publik. Demikian pula dengan membela kepentingan anggotanya, organisasi membantu mempertahankan standar profesi yang tinggi, yang pada gilirannya bermanfaat untuk publik. Pada ayat 3, pembentukan organisasi profesi, tugas dan pelaksanaan hubungan kerja antara organisasi profesi jabatan fungsional guru dengan instansi pembina, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2020, tentang organisasi profesi jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara. Demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2024, tentang jabatan fungsional guru, tertanggal 10 Desember 2024. Jangan lupa, komen, like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar selalu mendapat informasi terbaru dari kami, seputar guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.